Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Feti Agita Sari dari Prodi Ekonomi Syariah 2D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ketidaksempurnaan pasar dan kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Apa itu ketidaksempurnaan pasar? Ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Atau dampak ketidaksempurnaan pasar ini terjadi ketika mekanisme harga pasar gagal untuk memperhitungkan semua biaya dan manfaat yang diperlukan baik untuk penyediaan dan mengkonsumsinya. Ketidakseimbangan pasar ini yang menyebabkan inefisiensi alokatif yang merupakan baik buruknya tentang kebaikan atau kekurangan konsumsi. Lalu bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Cara mengatasinya yang pertama membuat undang-undang, yang kedua penyediaan langsung jasa barang ke publik, yang ketiga perpajakan, yang keempat subsidi. Lantas, faktor apa yang menyebabkan kegagalan pasar? Hal ini disebabkan oleh A. Kegagalan pasar dari pesaing, B. Eksternalis, C. Pasar tidak lengkap, D. Kegagalan informasi, E. Adanya pengangguran, dan F. Inflasi. Ketidaksempurnaan pasar disebabkan karena ketidaksempurnaan pasar informasi yang dimiliki para pelaku pasar. Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Rasulullah melarang bagi berbagai transaksi pada dalam ketidaksempurnaan informasi, misal menghalang transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen dan lain-lain. Dalam praktik pasar tersebut, secara prinsip pokok permasalahannya adalah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar atau penyimpangan, dan kemudian bagaimana Islam melihat kondisi seperti ini. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai. Begitupun sebaliknya. Harga yang adil dalam Islam, harga yang adil ini dijumpai dari berbagai terminologi, antaranya Ibnu Taimiyah. Ia mendefinisikan harga yang adil itu adalah harga baku, di mana penjual menjual barang-barang mereka dengan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu, dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sedangkan dalam Al-Hisbah, ia mengatakan bahwa ekuivalen prinsip ini sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh ketentuan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif. Diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Persaingan pasar, ketidaksempurnaan dalam pasar. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah persaingan atau kompetisi. Ia menjelaskan keadaan persaingan sempurna yang sekarang menjadi jargon ekonomi kontemporer. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ia menyadari adanya asumsi mengenai pasar pesaing adalah unambiguous. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. A. Larangan ihtikar. Rasulullah telah melarang praktek ihtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. B. Membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebar keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan sama-sama dan adil. C. Regulasi harga. Pada dasarnya, jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Sedangkan kebijakan publik berdasarkan berbagai definisi para ahli, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunan melalui tahap sebagai berikut. Tahap proses perumusan kebijakan publik. A. Tahap pertama dalam pembuatan kebijakan publik adalah penyusunan agenda. Pada tahap ini, kegiatannya menyeleksi terhadap masalah-masalah yang masuk ke perumusan kebijakan publik.
B. Tahap kedua, dalam pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik. Pada tahap ini merupakan pembahasan terhadap berbagai alternatif pemecahan atau pemilihan yang diajukan dalam memecahkan masalah. Tahap ketiga adalah penetapan kebijakan atau adopsi kebijakan. Pada tahap ini telah ditentukan pemecahan masalah sebagai kebijakan publik. D. Tahap keempat adalah penerapan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit-unit pemerintah di tingkat bawah. E. Tahap kelima adalah penilaian kebijakan. Pada tahap ini, pelaksanaan kebijakan publik akan dinilai apakah telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau belum. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.